Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang dilaksanakan di SD 5 Pangaliali. Kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Nabila Indriani, dan saya Nur Madinah, saya Nur Hikmah. Dan saya Septian. Saya Injileti. Langsung saja kepada materi pertama akan dibacakan oleh saudari Nur Madinah. Nah, adapun tujuan observasi yang kami lakukan, yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kurikulum di SD Negeri 5 Pangaliali yang dimana meliputi profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua itu untuk memahami implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan dasar, penerapan prinsip-prinsipnya dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga yaitu untuk mengaitkan hasil observasi lapangan dengan teori pengembangan kurikulum pada aspek landasan implementasi, prinsip-prinsip dan tujuan dan capaian belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada teori landasan yang dimana ada 4 poin. Yang pertama itu ada landasan dan evolusi kurikulum, kedua implementasi kurikulum di satuan pendidikan, ketiga prinsip penerapan kurikulum, keempat tujuan dan capaian pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi kedua akan dilanjutkan oleh saudari Nur Hikmah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum kurikulum di SD Negeri 5 Pangaliali. SD 5 Pangaliali menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran fleksibel dan berpusat pada peserta didik dengan tujuan membentuk pelajar Pancasila yang kreatif, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning untuk mendorong pemahaman mendalam disesuaikan dengan konteks sosial dan karakteristik siswa, serta berfokus pada pengalaman nyata dan media yang menarik, sambil memperhatikan minat, kesiapan, dan kebutuhan siswa. Meskipun menghadapi tantangan perbedaan, kemampuan membaca di kelas 4, guru dituntut untuk menerapkan strategi adaptif dan terus mengamati kebutuhan siswa. Dengan ketuntasan belajar diukur melalui penugasan materi, keterlibatan nyata, dan pemahaman konsep. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Di SD Negeri 5 Pangaliali, penerapan nilai karakter tidak lagi menggunakan istilah profil pelajar Pancasila secara langsung, tetapi diadaptasi menjadi 8 profil lulusan disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Beberapa program penguatan profil lulusan dijalankan, yaitu yang pertama, kegiatan literasi pagi, di mana setiap siswa membaca buku selama 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, kerja bakti setiap Jumat pagi untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap kebersihan dan gotong royong. Yang ketiga, sholat duha bersama setiap hari tertentu dan sholat Jumat berjamaah bagi siswa laki-laki sebagai bentuk pembinaan spiritual dan kedisiplinan. Yang keempat, kegiatan tematik lingkungan seperti menanam bunga di depan kelas dan menjaga teman sekolah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Dan materi ketiga akan dilanjutkan oleh saudara Septian. Baik, jadi saya akan menjelaskan capaian pembelajaran. Jadi sekolah mengimplementasikan kurikulum melalui penguatan profil pelajar Pancasila seperti disiplin, gotong royong, spiritual, dan lain-lain, yang diterapkan lewat program seperti literasi, kerja bakti, dan sholat berjamaah, menunjukkan prinsip kurikulum kontekstual dan berorientasi karakter. Meskipun capaian pembelajaran bersumber dari Kemendikbud, guru berhasil mengadaptasinya agar sesuai dengan kemampuan siswa, misalnya fleksibilitas kurikulum, meski dihadapkan pada kendala waktu dan pelatihan. Kemudian, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah panduan utama bagi guru, disusun sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh proses pembelajaran terencana, sistematis, dan selaras dengan capaian pembelajaran serta profil pelajar Pancasila. Alur tujuan pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan siswa, materi, alokasi,
dan sumber belajar berfungsi sebagai dasar untuk menyusun program tahunan dan program semester serta menerapkan kriteria ketuntasan ketercapaian pembelajaran sehingga keseluruhan kegiatan belajar mengajar berjalan efektif, terukur dan mendukung pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Kemudian analisis baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya sekaligus dengan pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Vincioletti. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Sekjam. Analisis berkaitan dengan teori kurikulum. Kurikulum Merdeka sangat konsisten dengan prinsip kurikulum modern yang adaptif dan berpusat pada siswa. B. Berorientasi kuat pada penguasaan kompetensi serta pembentukan karakter sesuai profil belajar Pancasila, didukung oleh landasan filosofis, sosiologis, dan pedagogis yang kuat. Pelaksanaannya menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dan deep learning yang disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan, dan minat siswa melalui asesmen awal, memberikan kesempatan mengulang materi hingga minimal ketercapaian terpenuhi, serta memastikan seluruh perencanaan pembelajaran dari ATP hingga RPM terstruktur, memastikan dan fleksibel dan terukur, menjadikannya proses yang relevan dan bermakna. Adapun kesimpulannya yaitu penerapan kurikulum Merdeka di SD 05 Pangalyali menunjukkan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa dengan pendekatan deep learning yang mendorong pemahaman konsep, berpikir kritis, dan pengembangan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Untuk meningkatkan efektivitas, guru perlu terus menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa, melakukan asesmen secara rutin, memberikan pendampingan individu bagi yang belum mencapai pencapaian minimal, serta mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dan evaluasi program secara berkala agar proses belajar tetap relevan, menyenangkan, dan bermakna. Itulah dia presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami ucapkan banyak minta maaf bila ada kekurangan, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.